Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina, dan semua para pendoa yang terkasih. Kita hari ini masuk dalam topik penyerahan diri total. Kita pakai format untuk jam suci, di mana setiap meditasi berikut mungkin akan mengharuskan kita semua untuk kembali ke meditasi ini beberapa kali sepanjang minggu ini, dan mungkin bahkan minggu depan selama jam suci kita sebelum kita melanjutkan lebih jauh ke depan. Luangkan waktu sebanyak yang diperlukan untuk meditasi ini, sehingga tekad kita akan menjadi dalam, penuh pengorbanan, membebaskan, dan penuh sukacita. Meskipun kita tidak layak untuk berbagi dalam kehidupan ilahi, Tuhan tetap memilih Anda dan saya. Ingatlah dosa kita dan konsekuensinya, tetapi dari sana mulailah mendengarkan suara Raja Ilahi yang memanggil kita untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kerajaan Allah-Nya. Partisipasi kita akan bergantung pada kedalaman penyerahan diri kita yang total dan bebas kepada Tuhan dan kehendak Allah-Nya. Apakah Anda bersedia? Dapatkah Anda membuat pilihan yang radikal dan lengkap untuk memilih Tuhan dan kehendak-Nya tanpa syarat apapun? Berikut adalah 3 langkah yang perlu kita ambil untuk mencapai tujuan ini. Langkah pertama adalah mendengar panggilan Tuhan. Kegagalan untuk mendengar panggilan Tuhan akan mengakibatkan kita mencoba membangun kerajaannya sendiri. Mencoba melakukannya akan berakhir dengan kegagalan. Satu-satunya cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan kerajaan Tuhan adalah dengan mendengarkan, memahami, dan menanggapi. Dalam doa kita, dalam kedalaman hati nurani kita, Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Dia mengungkapkan bahwa misinya adalah misi yang sulit, tetapi layak untuk dijalani. Dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk mengikutinya dan untuk memenuhi tujuan hidup kita. Dia akan menyertai kita di setiap langkah. Dia akan menuntun kita, membimbing kita, mengajar kita, menghibur kita, dan menyertai kita melalui segala hal. Ya, kata iya. Baik Anda dan saya pada akhirnya akan menuntun kita semua menuju kemenangan yang mulia atas kematian bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Apa yang akan kita katakan? Luangkan waktu dalam keheningan. Renungkan undangan dari Tuhan untuk berbagi dalam rencana kekalnya bagi hidup kita. Apa yang secara khusus Dia katakan kepada kita semua, renungkan dalam keheningan untuk hal ini. Langkah kedua adalah mengatakan iya. Ketika Tuhan memanggil, Dia tidak menyingkapkan setiap aspek dari rencananya yang sempurna,
bagi hidup Anda dan saya. Dia tidak menunjukkan kemana Anda akan dituntun atau apa yang harus Anda lakukan. Sebaliknya, dia meminta kepercayaan penuh Anda dalam iman. Kadang-kadang rencananya akan jelas, dan kadang-kadang Anda perlu melangkah keluar dalam iman yang sepenuhnya buta. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Terutama, apakah Anda percaya kepada Tuhan di saat-saat ketika undangannya tidak sepenuhnya jelas bagi Anda? Ada hikmat yang besar dalam mengatakan ya kepada Tuhan. Dia adalah Raja semesta yang maha kuasa. Adalah bodoh untuk mengabaikan rencananya. Dia adalah hikmat di atas semua hikmat manusia. Akan sangat tidak cerdas untuk memilih sesuatu selain rencananya yang sempurna. Dia adalah Tuhan dengan kasih yang sempurna dan kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada cara lain untuk mencapai kepuasan dalam hidup selain dari rencananya. Renungkan hikmat dalam mengatakan ya kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang dia minta, adalah sangat bijaksana untuk mengatakan ya kepadanya dan melakukannya segera, bahkan sebelum Anda tahu apa yang dia minta. Luangkan waktu untuk diam-diam menyetujui kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup Anda. Katakan ya berulang-ulang dalam hati Anda dan jangan ragu-ragu. Akui bahwa Anda tidak sepenuhnya tahu apa yang dia minta dari Anda, tetapi jawabannya tetap ya. Anda bahkan mungkin ingin mengingat sebentar setiap kemungkinan skenario yang mungkin Tuhan tuju, berusaha untuk melepaskan setiap preferensi pribadi yang mungkin Anda miliki. Luangkan beberapa menit untuk melakukannya sebelum melanjutkan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Langkah ketiga adalah penyerahan total. Tidak cukup hanya mengatakan ya kepada Tuhan sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali. Penyerahan total adalah keputusan seumur hidup yang harus diperdalam setiap hari. Penyerahan awal Anda kepadanya adalah baik dan membuka pintu menuju penyerahan yang jauh lebih dalam. Seringkali ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda mungkin melakukannya dengan ragu-ragu. Anda mungkin mengatakan ya, dan kemudian menunggu untuk menemukan apa yang baru saja Anda katakan ya. Ketika Anda mulai memahami detail praktis dari penyerahan diri Anda mungkin sering berpikir 2 kali. Apakah Tuhan benar-benar ingin saya menyerahkan setiap aspek kehidupan saya dan melakukannya tanpa syarat dan tanpa keraguan? Tentu saja dia menginginkannya. Dalam meditasi ini,
penting bagi Anda untuk membuat pilihan untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Membuat pilihan seperti itu berarti Anda tidak akan pernah mengingkari komitmen Anda. Meskipun kita semua berdosa dan gagal pada saat-saat tertentu, tekad pribadi Anda harus mutlak. Renungkan seberapa dalam tekad Anda untuk menerima kehendak Tuhan dengan kemurahan hati 100%. Itu berarti bahwa jika Tuhan memanggil Anda untuk mengalami penderitaan, ejekan, penganiayaan, penderitaan fisik, atau penghinaan yang besar, jawabannya adalah ya. Apakah Anda bersedia menerima apapun karena cinta kepada Kristus? Apakah Anda bersedia mengikutinya kemanapun dia memimpin? Jalan menuju kekudusan bukanlah pertama-tama sukacita, kebangkitan. Itu adalah akhir. Jalan itu adalah salib. Itu adalah jalan penderitaan dan pengorbanan. Itu adalah jalan menuju kematian dan kehidupan tanpa pamrih. Ini menyakitkan dan memerlukan komitmen yang teguh, terutama selama masa-masa sulit dan gelap dalam hidup. Apakah Anda bersedia pergi ke Kalvari? Apakah Anda bersedia mati bersama Kristus? Apakah Anda bersedia mengasihi Tuhan dan sesama, meskipun hidup Anda dipenuhi dengan kepahitan dan rasa sakit? Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan buatlah pilihan radikal untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah, apapun artinya. Terkadang perjalanan orang Kristen sangat sulit, jangan heran. Jangan terhalang oleh salib. Arahkan pandangan Anda ke salib dan katakan ya kepadanya dengan segenap kekuatan Anda. Mari kita renungkan ini untuk selama seminggu dan ke minggu depannya. Terima kasih. Sampai ketemu besok lagi.